Baik Pak, selamat siang. Izin Pak, saya ingin mempresentasikan untuk tugas UTS metode penelitian. Nah, perkenalkan saya Intan Febriani, NIM 2410 55001. Di sini saya ingin mempresentasikan metode penelitiannya dengan judul Analis Kepuasan Pelanggan Lazada Menggunakan Ensemble Learning. Bapak mohon maaf izin ya, untuk saat ini backsoundnya agak-agak rame karena ini di record di kantin Pak. Baik, jadi di sini untuk latar belakangnya untuk pengembangan e-commerce di Indonesia ini kan memang sudah sangat pesat dan juga persaingannya antara platform ini semakin ketat. Jadi Lazada mengalami penurunan jumlah pengunjung dan turun ke peringkat 4 berdasarkan data iPrice. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan penurunan kepuasan pelanggan sehingga perlu dianalisis faktor penyebabnya. Nah, untuk tujuan penelitiannya ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pelanggan, kemudian mengetahui faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, dan juga membuat sistem prediksi kepuasan pelanggan yang dengan akurasi yang tinggi. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan, ini menggunakan data mining dengan model C45. Nah, ini ada identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, proses data, penerapan algoritma, ya, kemudian evaluasi model. Nah, untuk perbaikan penambahan atau assembling learning, ini implementasi ensemble learning berbasis voting classifier pada algoritma C45. Ini untuk analis kepuasan pelanggan Lazada. Strateginya bagus, nah, jadi untuk solusi ensembling ini untuk menghadapi tantangan besar dengan penurunan jumlah pengunjung bulanan menurut data iPrice. Untuk memenangkan kembali hati pelanggan, perusahaan perlu memahami variabel layanan apa yang paling krusial. Penggunaan satu algoritma C4 seperti C45 seringkali memiliki keterbatasan dalam stabilitas akurasi jika data kuesioner memiliki variasi yang tinggi. Yang pertama, solusi ensemble learning. Kemudian ini yang kedua, untuk metodologi atau model hybrid. Ini cara kerjanya ya, untuk tahapnya ada pre-processing, kemudian ada tahap klasifikasi paralel, tahap voting atau hard voting ya. Jadi cara kerjanya ini C45 ini untuk membuat pohon keputusan, kemudian naive Bayes ini untuk menghitung probabilitas kepuasan, dan SVM ini memisahkan kategori puas dan tidak puas. Untuk hasil akhirnya diambil berdasarkan suara terbanyak atau hard voting. Contohnya seperti ini ya. C45 sama dengan puas, SVM puas, dan juga naive Bayes sama dengan tidak puas. Nah, analisis dan juga nilai hasil gabungan kurang lebih berikut ini adalah perbandingan nilai stimulasi antara C5 tunggal dengan model gabungan hybrid ya, untuk tingkat metrik evaluasinya gitu. Ini juga sudah dicontohkan ya. Kemudian untuk kelebihan model ini, reduksi error atau kesalahan prediksi yang mungkin dilakukan oleh C45 pada data tertentu dapat dikoreksi oleh naive Bayes atau SVM. Kemudian kepercayaan data, akurasinya di atas 90%. Nah, ini memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi bagi manajemen Lazada untuk mengambil tindakan nyata. Dan terakhir, identifikasi atribut. Ini meskipun digabung, pohon keputusan dari C45 tetap bisa digunakan untuk melihat bahwa kualitas respon seller dan ketetapan deskripsi produk adalah dua faktor yang paling sering memicu suara tidak puas di semua algoritma. Dulu dia hampir diperkosa ya. Langsung buat tampol tuh temen gua.
Nah, jadi untuk kelebihan model hybridnya ini mengurangi kesalahan prediksi, akurasinya juga lebih stabil, membantu perusahaan lebih memahami faktor utama ketidakpuasan pelanggan, dan untuk faktor yang paling mempengaruhi ini kualitas respon seller dan ketepatan deskripsi produk. Nah, caranya untuk menggunakan draft ini bisa langsung menyalin teks dari dokumen laporan. Kemudian model voting classifier ini akan membuat skripsi atau jurnal terlihat jauh lebih pintar dan teknis dibandingkan hanya menggunakan satu algoritma. Untuk bagian gambar, Anda bisa menyisipkan bagian alur yang menunjukkan data masuk ke 3 kotak algoritma, lalu keluar ke satu kotak keputusan atau voting. Jadi untuk kesimpulannya, dengan model ensemble learning dengan voting classifier terbukti lebih efektif dalam memprediksi kepuasan pelanggan Lazada dibandingkan hanya menggunakan satu algoritma. Nah, ini untuk akurasinya sebesar 91,2% yang menunjukkan performa sangat baik dalam memprediksi kepuasan pelanggan Lazada. Ini untuk poinnya ya, bidang atau topiknya. Untuk masalah penelitiannya juga sudah ada di sini. Untuk perbedaan pernyataan, ini metodenya, stabilitas, output, juga sudah lengkap. Jadi dengan menggunakan kombinasi beberapa algoritma, sistem prediksi kepuasan pelanggan menjadi lebih akurat dan stabil, sehingga dapat membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak, untuk presentasi mengenai metode penelitian dari analis kepuasan pelanggan terhadap layanan aplikasi e-commerce Lazada menggunakan algoritma C45. Untuk data ini diambil dari jurnal sebelumnya ya Pak ya. Jadi sekian dari saya presentasinya. Terima kasih Bapak, selamat siang.